Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back my YouTube channel. Bersama aku Leli Roma Istiani. Oh ya guys, di sini hari ini aku cuma mau bahas gimana sih caranya bisa kerja di Malaysia di sektor formal, yaitu kayak di manufacture kayak gitu, pabrik gitu ya maksudnya. Aku nggak bisa bahasa Inggris jadi sorry kalau gelepotan. Makanya di sektor pabrik, bukan di rumah tangga gitu ya. Untuk kalian, buat adik-adik atau kakak-kakak yang belum pernah kerja ke Malaysia terus pengen kerja di sana di sektor pabrik, jadi caranya itu gampang banget. Kalian tuh ikut PT atau agent deh, terserah. Nah, di situ kan biasa kan ada perekrutan, hampir tiap bulan itu selalu ada perekrutan dari pihak Malaysia. Banyak sih, ada Siba Vision, terus ada banyak sih, pokoknya banyak pabrik-pabrik bagus juga di sana. Nah, caranya tuh gampang banget buat kalian. Kalau dulu sih minimal kan SMP, itu pun udah jarang banget ya SMP. Kalau sekarang mungkin mereka cari yang baru lulus sekolah gitu. Sebenarnya ada yang masih cari yang XX Malaysia, tapi pihak Malaysia itu lebih suka yang masih fresh gitu, yang masih baru lulus sekolah. Jadi mereka langsung diambil, langsung direkrut gitu. Dan caranya tuh gampang banget ya. Kalian tuh tinggal daftar ke sebuah yayasan atau sebuah PT, agen penyalur kerja ke luar negeri. Biasanya di situ ada yang nyalurin ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Tapi di situ kebanyakan itu kalau untuk sektor pabrik itu biasanya hanya ke Jepang, Korea, Malaysia. Kalau Singapura biasanya untuk sektor rumah tangga ya, atau informal. Jadi pertamanya itu kalian harus daftar dulu, terus ada syarat-syaratnya gitu. Kalau dari pertama kali daftar sampai keberangkatan gitu, itu beda-beda sih guys, soalnya itu kan tergantung rezeki mereka. Jadi ada tuh cerita dulu kawan aku tuh, temen aku tuh dulu dia udah daftar dari 1 tahun yang lalu, dia nungguin 1 tahun kemudian, nah baru berangkat. Ada juga yang baru 2 minggu langsung berangkat, ada juga yang 2 bulan, 3 bulan, itu tergantung rezeki mereka guys. Jadi nggak bisa dicepetin atau dilampatin gitu, nggak bisa. Kadang sama-sama nih, aku si A sama si B sama-sama daftar tuh. Kadang yang si A itu udah berangkat, yang si B tuh nunggu berapa bulan belum berangkat juga. Nah, itu tergantung permintaan syarat-syaratnya dari perusahaannya sih. Jadi kalau biasanya sih yang dilakuin pertama kali itu ada tes dulu. Nah, di situ ada tes matematika, bahasa Inggris gitu, pokoknya umum deh. Terus kalau habis udah lolos tes, ini medical, cek kesehatan gitu. Kalau udah cek kesehatan biasanya langsung bikin paspor. Nah, kalau bikin paspor udah jadi, pengajuan visa gitu. Nah, kalau pengajuan visa sih itu kadang yang lama ya guys ya, kadang ada yang lama banget nunggunya, tapi ada yang cepat langsung gitu. Terus untuk bikin visa, kalau udah bikin visa, biasa visa udah turun, nah mereka pemberkasan aja PAP. Nah, udah PAP itu kayak ini guys, kayak penyuluhan gitu. Jadi dikasih arahan-arahan gitu. Nah,
Kalau udah begitu, kalau udah PAP, nah mereka di ini ditentuin tanggal keberangkatannya. Pokoknya kalau udah PAP itu udah cepet banget guys, udah cepet banget berangkatnya. Oh ya, ini aku bicara untuk yang mau kerja di Malaysia ya. Kalau yang kayak Jepang, Korea itu nanti aku bahas di video video apa video aku yang selanjutnya. Ini untuk yang khusus untuk pergi ke Malaysia. Nah, kalau udah pemberkasan, udah PAP gitu, udah berangkat gitu guys. Nah, begitu kerja kalian gak langsung dapat full gaji gitu, gak dapat langsung ya guys. Jadi ada training dulu 2 minggu. Setelah udah sampai tuh, biasanya udah terbang ke Malaysia gitu tuh, nanti kita di bandara itu dijemput sama pihak PT-nya. Nah, dijemput itu kan rame-rame banget ya guys. Jadi dulu aja waktu pertama kali aku berangkat itu berapa ratus gitu ya, mungkin ada 90 kali yang dari PT aku aja guys. Itu banyak banget deh pokoknya PT-PT, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa, dari Jogja. Nah, kalau untuk aku dulu aku berangkatnya yang dari Jogja. Oke. Terus kalau udah kalian udah dijemput tuh guys, dijemput terus kalian di tempat eh, dibawa ke ke hostelnya. Kalau di Malaysia tuh nama tempat tinggalnya hostel gitu ya. Jadi macam-macam sih mesnya gitu, ada yang kayak bentuk rumah susun gitu, terus ada juga yang rumah teras gitu, ada juga yang rumah kedai, ya macam-macam, dia tergantung perusahaannya dia ngasihnya yang gimana. Kalau waktu aku sih itu di yang rumah susun gitu ada lantai 1 sampai 7, 1 sampai lantai 7. Terus ada juga yang baru nih, aku pernah main juga kan, main ke Malaysia juga gitu. Terus aku makan di dekat salah satu tempat makan yang aku sukain waktu dulu aku di Malaysia, waktu aku dulu jadi TKI. Nah, di situ dapat apartemen gitu. Ada yang dapat apartemen tapi nggak semua. Ada juga yang rumah kedai. Rumah kedai itu kayak bawahnya itu kayak untuk ruko gitu guys, terus atasnya itu untuk tempat tinggal, dan itu tuh biasa rame-rame berapa orang gitu. Terus untuk yang rumah susun gitu, hostel aku dulu namanya Perindu. Nah, dulu aku tinggal di Perindu 5 kalau nggak salah, di Perindu 5. Soalnya udah lama banget guys, bukan lama banget sih, cuman aku kadang emang udah agak pelupa gitu ya. Sekitar berapa tahun yang lalu ya, 2016 guys, sekitar 2016 dulu. Sekitar 2016 dulu aku tuh tinggalnya di Perindu 5, itu di Johor, di Senai Johor. Oh ya, terus di situ tuh satu rumah gitu ya, biasa satu rumah itu ada tiga kamar, terus ada ruang tamu, ada dapur, terus ada kamar mandi 2, terus ada yang buat jemur pakaian gitu kalau di tempat aku ya. Terus kalau yang tinggal di apartemen ya mungkin kurang lebih sama kali ya, berapa kamar gitu. Terus yang tempat tinggal aku itu satu kamarnya itu ada 4 orang. Nah, jadi kamarnya itu kayak tingkat gitu loh guys. Jadi kayak tingkat gitu, satu kamar ada 4 orang, jadi kalau total tuh 12 orang. Dan itu pun kadang nggak sampai 12 orang guys, soalnya kan tiap 1 tahun itu pasti ada cek kesehatan lagi, ada medikal. Nah, biasa yang unfit atau dia nggak lolos kesehatan selama udah kerja 1 tahun itu mereka dipulangin gitu. Terus untuk ngomongin untuk biayanya berapa sih kak kalau ikut kerja di Malaysia, terus di sektor pabrik gitu, itu macem-macem guys. Jadi kalian pinter-pinter aja, kalian tuh harus cari jobnya yang pinter, yang cara potong gaji kan sistemnya ada macam-macam tuh. Ada yang potong gaji, ada yang cash, ada yang spesial pun tanpa potongan. Jadi kalau kalian ya, aku saranin aja kalau
mau itu tuh harus bener-bener mantap. Kalau yang mau pergi ke Malaysia itu harus bener-bener mantap, jangan setengah-setengah. Terus kalian tuh juga harus ingat tujuan kalian tuh pergi tuh mau apa sih, kalau nggak mau cari uang gitu. Kebanyakan tuh yang teman-teman aku, bukan teman-teman aku juga sih, akunya sendiri aja dulu gitu. Jadi lu karena udah seneng kan, jadi udah seneng di luar negeri itu, tinggal di luar negeri, pulang kerja kan capek, terus nggak pernah ini kan, nggak pernah masak juga. Kadang kalau aku emang males sih saya, jadi aku pulang kerja aku tiap hari makan di kantin, jadi kan uangnya tuh nggak bisa ngumpul. Terus udah gitu kalau hari Minggu kita ada sibuk jalan, pergi sana pergi sini, shopping, makan sana makan sini, jadi kita itu kadang lupa untuk menabung pas pulang dari merantau. Masa kita mau merantau lagi, itulah jangan sampai kayak aku gitu. Mungkin banyak juga sih yang kasusnya sama kayak aku gitu. Jadi karena udah ngerasa seneng gitu ya, apalagi kalau belum punya suami, belum punya anak, masih single gitu, buat apa sih kalau nggak buat seneng-seneng. Tapi ada juga loh guys, teman-teman aku tuh yang pinter gitu ya, jadi ada juga tuh yang kalau hari Minggu gitu mereka sekolah gitu. Jadi kalau libur mereka itu sekolah, mereka tuh pada kuliah lagi gitu. Kalau dulu aku nggak kuliah soalnya aku udah malas mikir. Jadi kadang kalau kalau udah pulang kerja ya udah aku tidur, kalau enggak main kemana gitu. Terus berapa lama kontrak di Malaysia? Untuk kontraknya sebenarnya di awal itu 2 tahun, tertulisnya itu 2 tahun, ada yang 3 tahun tuh, tergantung masing-masing perusahaan sih. Kalau aku sih dulu 2 tahun aja. Nah, tapi 1 tahun, selama 1 tahun bekerja itu harus wajib medikal lagi guys, wajib medikal. Terus pokoknya medikal lah, yang paling penting, yang paling umum sih medikal ya, cek kesehatan. Kalau fit ya dia langsung perpanjang permit kerja lagi gitu. Tapi kalau yang enggak, langsung mereka dibalikin gitu. Begitu dengar unfit, nah 1 bulan atau setengah bulan atau berapa hari kemudian dibalikin gitu. Terus pihaknya merekrut lagi dari Indonesia gitu. Terus orang mana aja sih kak yang kerja di sektor pabrik? Di pabrik itu ada orang mana aja? Apa untuk kurus orang Indonesia doang atau gimana? Enggak saya, jadi kadang pabrik itu macam-macam sih. Ada yang orang Indonesia, kebanyakan sih kalau Malaysia tuh ngambilnya cewek-ceweknya. Ada juga yang ngambil cowok Indonesia, cuman nggak banyak sih. Jadi kalau teman-teman aku dulu itu Indonesia, tapi yang cowok itu dari Bangla, India, Pakistan, ya pokoknya daerah-daerah sana deh, Nepal dan yang lain-lain. Terus ada juga yang dari Filipina, dari Vietnam gitu. Yang cewek pun sama, dari Vietnam, Filipina, India, terus Nepal, nah banyak lah gitu. Terus emang nggak dibatasin usianya kak. Untuk pergi ke Malaysia itu minimal 18 tahun, jadi kalian baru bisa berangkat gitu. Terus kalian kalau ada yang nanya lagi, terus kalau pulang harus 2 tahun sekali? Nggak juga. Jadi kalau kalian udah cuti, kalian bisa ngajuin cuti 1 tahun, minimal 1 tahun sekali ya, kalau nggak salah 1 tahun sekali apa 2 kali gitu. Kalau nggak salah 1 tahun sekali gitu. Jadi kalian nggak harus nungguin 2 tahun habis kontrak baru pulang cuti gitu, enggak. Jadi 1 tahun sekali pun bisa juga gitu. Terus gimana sih sistemnya gitu, sistem kerjanya di sana, capek enggak gitu? Ya namanya kerja pasti di mana aja capek ya, nggak ada yang nggak capek. Jadi kalau di Malaysia itu sistem kerjanya itu dari jam 7
jam 7 pagi sampai jam 8 jam 3 sore itu kalau jam wajib kerjanya ya, itu jadi dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu. Terus kok kalau lembur biasanya sampai jam 7, jadi ada lembur wajibnya juga. Jadi lembur wajibnya itu biasa 3 jam, jadi dari jam 3, 4, 5, 6, 7. Nah jam 7 sore, jadi jam 7 sampai jam 7 itu harus dari jam 7 sampai jam 7 itu udah termasuk lembur wajib gitu. Terus kalau hari Sabtu Minggu gitu, itu pun sama juga. Kalau hari Minggu itu hitungannya overtime ya, overtime full, itu udah full itu. Terus kalau hari Sabtu itu, kalau dulu sih, kalau pabrik yang bagus itu lemburannya itu full dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu kerja full sampai jam 7 sore. Nah dan yang hari Minggunya itu overtime gitu. Kalau yang bagus tuh kayak gitu guys. Kalau dulu sih alhamdulillah aku dapetnya sih pabrik yang bagus gitu. Sampai aku pun nggak lebaran, nggak natalan, nggak Chinese New Year, kerja terus, nggak ada. Pokoknya dalam waktu berapa bulan ya, dalam waktu 3 bulan tuh belum tentu ada cuti. Ya capek banget itu guys, capek banget orang dari jam 7 sampai jam 7 gitu. Terus ada 2 shift malam dan shift siang gitu kalau di tempat aku. Terus kalau jadi TKI di sistem formal itu paspornya ditahan apa enggak? Paspornya tuh nggak ditahan guys ya, tergantung sih, ada yang ditahan ada yang enggak. Kalau tempatku sih dulu enggak, jadi aku tiap liburan gitu, tiap cuti gitu aku bebas main kemana-mana. Jadi aku bisa ke Singapura, bisa ke Thailand, bisa pulang ke Indonesia, ya bebas pokoknya. Yang penting ikutin aturannya aja lah ya. Kalau kita masih kerja ya kerja aja, jangan aneh-aneh, jangan neko-neko gitu. Terus gajinya berapa sih kak kalau 1 bulan gitu? Ya itu tergantung juga ya guys. Soalnya gini, kita lihat aja basicnya berapa. Kalau dulu sih aku baru 1.000, kalau sekarang mungkin udah 1.100, 1.200, kan beda-beda ya guys. Kan 1 kilang sama 1 kilangnya juga beda. Kalau di Malaysia pabrik itu namanya kilang, jadi beda-beda, jadi nggak bisa ini tuh. Terus kalau overtime pun sama, hitungannya per jamnya itu pun berbeda gitu, nggak sama juga. Ya kalau bagus gitu ya sampailah 6 juta 7 juta gitu dapet lah 1 bulan. Kadang malah lebih, ada yang sampai 8 juta 9 juta kalau emang bagus itu, pabriknya bagus tuh kayak gitu. Terus kalau udah selesai kontrak, apa bisa balik lagi, apa bisa perpanjang? Bisa say. Jadi kalau kalian udah habis permit tuh, kalian bebas mau langsung sambung lagi atau pulang dulu, kalian tuh bebas. Kalau aku sih dulu langsung pulang gitu. Oh ya, ini apa, kalau apa sih namanya, kalau kerja di informal itu aku nggak ngerti ya guys ya. Kalau di sini aku cuman jelasin yang formal aja, yang di pabrik. Jadi kalau informal aku nggak ngerti langkah-langkahnya gitu. Oh ya guys, untuk kalian yang pengen tanya jawab gimana sih caranya pergi ke Malaysia kerja di pabrik, di sektor pabrik, kalian tuh bisa langsung komen aja di bawah. Nanti aku buka komenannya. Terus enak apa enggak gitu. Kalau ditanya enak apa enggak, enak tinggal duluan gitu sebenarnya enak. Apalagi kalau kita kerja niatnya untuk keluarga kan, atau untuk diri sendiri, itu kalau kita udah diniatin ya pasti berhasil
Tapi kalau kalian niatnya setengah-setengah ya nggak akan berhasil juga, kan kita nggak selamanya kerja di luar negeri gitu. Oh ya guys, jadi cukup di sini dulu aja. Besok aku bakalan next time aku bakalan bikin video syarat-syaratnya gitu untuk melamar kerja, terus kalau dapetin job yang kita gratis, nggak bayar sama sekali, nggak ada potongan, jadi gimana gitu. Pokoknya buat kalian jangan lupa klik subscribe, klik like dan lonceng ya buat selalu dapetin notifikasi terbaru dari aku. Terus share sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.